para mujahidin. Rasulullah SAW sendiri dakwah di Taif. Beliau Taif ini ada teman atau sahabat ayahanda beliau barangkali menyiarkan di Taif, diterima karena penduduknya banyak berteman dengan ayahanda beliau. Apa yang terjadi? Kenyataan tidak diterima, diusir, dilempari batu oleh orang Taif beliau Rasulullah SAW. Begitu parahnya, saya berdarah-darah sampai malaikat itu tidak sampai hati. Sudah tidak sampai hati, sudah tidak sabar. Ya Rasulullah, perkenankan gunung ini saya angkatnya, sangat hancurkan mereka kalau Taif itu. Apa jawab Rasulullah para mujahidin? Bila pada disakiti, dibela yang disakiti itu. Jangan mereka tidak tahu berdoa, ya Allah, bila petunjuk umatku, kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu, ya Allah. Itu suatu perpaduan hakikat dan syariah para mujahidin. Maka orang yang uji saja tidak celaka karena mendapat pengayoman pada yang diuji, yaitu Rasulullah SAW. Juga pernah terjadi lagi, yaitu zaman Sayyidina Ali. Beliau akan membunuh seseorang, diludahi oleh yang akan dibunuh itu. Apa yang terjadi pada mujahidin? Justru tidak jadi dibunuh oleh Sayyidina Ali pada waktu itu. Mungkin pada waktu beliau akan bunuh, Islam akidah berberalilah dan billah sungguh-sungguh. Ketika diludahi mungkin sedikit kegoyang sehingga ruh billah itu tergeser, ada indikasi terserang, tergeser oleh kemauan manusiawi. Maka justru tidak jadi dibunuh, tidak berani membunuh Sayyidina Ali. Ini satu contoh. Padahal nyata-nyata seperti Taif itu begitu. Orang akan dibunuh Sayyidina Ali tidak mungkin tidak punya kesalahan. Tapi dengan penyikapan perpaduan hakikat dan tauhid, perpaduan ubudiyah, syariah dan tauhid, maka dia tidak terpengaruh pada hamdanya. Maka terjadi. Dan secara teori, insya Allah, kalau Sayyidina Ali tadi itu akhirnya mereka masuk Islam, wallahu a'lam, tidak tahu. Para tidak suatu contoh lagi. Kalau misalkan tadi pengalaman dalam pengalaman zaman Wali Songo, pengalaman zaman tasawuf pernah di Aceh sana, dibunuh karena tidak yu'tikul ladzi khain khalqah, memberikan hak-hak pada yang berhak. Kalau kita tidak berikan haknya sama kita terkecam. Apalagi tidak berikan hak Allah para mujahidin, lebih terkecam, dibunuh pada waktu itu. Orang Islam tidak berikan haknya Allah, padahal Allah senantiasa tidak putus-putusnya pemberian kepada hambanya. Maka yang mereka yang tahu itu dia tidak bisa menahan, dibunuh kan dia tidak memberikan hak Allah berubudiyah syariah. Terjadi pada tasawuf di Aceh sana, terjadi lagi zaman Siti Jenar pada waktu itu. Begitu juga orang hanya berubudiyah tapi tidak ada ketinggalan tauhid, para mujahidin mujahidat dikhawatirkan akan rusak amalnya, tidak merasa para mujahidin. Secara teori pembuktian logika, teori dan pengalaman kehidupan manusia atau karakter manusia. Misalkan ada seorang A nolong si B dengan ikhlas tulus semata-mata. Kemudian mungkin 5 tahun atau 10 tahun berubah kondisinya. Yang pernah menolong berubah butuh ditolong. Yang pernah ditolong mampu menolong. Celakanya yang pernah ditolong tidak menolong,
celakanya yang pernah menolong tidak tahu uzurnya pada yang itu. Apa yang terjadi pada itu? Kamu dulu saya tolong. Itulah manusiawi para itu. Malah rusaklah nilai amalnya. Pada waktu itu kan dia ikhlas tulus, tapi dirusak oleh mereka akibat tidak ada tauhid dalam jiwanya. Ya mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah taala, dapat ikut di belakang Rasulullah SAW, di belakang Mbah Yai, dapat melaksanakan ubudiyah syariat dan tauhid, sehingga kita di samping perjuangan kita, orang tua kita, anak-anak cucu kita, saudara kita, tangga kita, bangsa kita Indonesia ini, umat manusia segera mendapat fazil dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lama lagi kan berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, di saat kita istighfar tobat pada Allah taala, mari kita saling memaafkan, saling ngapuran-ngapuran, saling halal-halalan para mujahid. Ya mudah-mudahan pengajian Ahad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, masalah barokah, peningkatan bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.